Pemuda itu tak berani mendekati gerbang batu, melainkan menggenggam telapak tangannya dengan kekuatan suci, mendarat di gerbang batu, dan mendorongnya dengan keras. Klik, pintu batu perlahan terbuka, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya, dari awal hingga akhir, tak ada yang aneh. Haha, kubilang tak ada ancaman di tahun-tahun sebelumnya, dasar pengecut. Pemuda itu tertawa dan gembira. Namun, sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah. Tubuhnya, bagaikan belalang yang ketakutan, melompat berdiri dan mundur ribuan meter. Tak hanya wajahnya, wajah orang lain pun berubah. Karena saat itu, kerangka-kerangka yang tergeletak di tanah berubah drastis. Kerangka-kerangka ini dipenuhi cahaya putih. Saat cahaya putih itu menyebar, tubuh kerangka-kerangka ini berubah menjadi bubuk putih dan beterbangan ke udara. Semua kerangka, seperti ini, mulai meleleh dari kepala, berubah menjadi bubuk putih, dan melayang di udara. Tak lama kemudian, semua kerangka menghilang dan berubah menjadi bubuk putih. Bubuk itu berkumpul di udara dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Kemudian, cahaya putih berubah menjadi pemandangan dan muncul di udara. Dalam pemandangan ini, terdapat lebih dari 300 pria kuat dari berbagai ras, yang berdiri di sebuah ruangan rahasia. Sekilas, mereka melihat bahwa ruangan rahasia itu hampir sama dengan ruangan batu ini. Tidak sulit untuk menebak bahwa 300 orang kuat itu kemungkinan besar adalah lebih dari 300 kerangka sebelumnya. Apakah ini gambar orang-orang kuat sebelum mereka mati? Beberapa orang berspekulasi, banyak orang mengangguk, sebagian besar seperti itu. Pada saat ini, gambar tersebut, yang berjumlah 300 orang, semuanya mengangkat tangan, memberi isyarat sumpah, dengan mulut yang lantang. Kami, dengan nyawa kami, bersumpah, hidup selamanya, menjaga batu jiwa kehidupan. Kami, dengan nyawa kami, bersumpah, hidup selamanya, menjaga batu jiwa kehidupan. Kami, dengan nyawa kami, bersumpah, hidup selamanya, menjaga batu jiwa kehidupan. Suara-suara itu bergema di ruangan batu. Suara orang-orang dalam gambar itu tersampaikan dengan jelas. Suara demi suara, dalam gema yang terus-menerus, telah menghilang selama beberapa menit sebelum suara itu menghilang, dan gambaran itu pun perlahan menghilang, ruang batu itu pun menjadi kosong. Namun, di mata banyak orang, ada warna yang terpancar dalam pikiran mereka. Tidak sulit untuk menebak dari kata-kata tadi bahwa lebih dari 300 orang kuat telah bersumpah untuk menjaga batu jiwa. Jadi mereka duduk di sini sampai mereka mati karena usia tua. Jadi, apa itu batu jiwa kehidupan? Apakah layak dijaga oleh begitu banyak master dengan kehidupan? Terlebih lagi, tampaknya batu jiwa kehidupan ada di sini, mungkin di balik gerbang batu tadi. Mata banyak orang mulai berkilat panas. Mereka tidak tahu apa itu batu jiwa kehidupan. Namun, batu itu sangat berharga bagi banyak orang, bahkan mungkin mereka yang berada di atas Raja Dewa yang harus menjaganya dengan nyawa mereka. Ini adalah harta yang sangat berharga. Ini mungkin harta paling berharga yang ditinggalkan oleh kota kuno Xingyue di masa-masa awal era Tiangong. Seberapa berhargakah harta karun ini? Banyak orang menunjukkan keserakahan yang membara. Sua. Tiba-tiba, seseorang tersentak, melesat, dan bergegas menuju lorong di balik gerbang batu. Pergi. Tanda seru petik 2. Harta karun itu milikku. Ketika seseorang bergerak, yang lain bergegas ke lorong. Pergi dan lihat. Lu Ming juga bergerak, mengikuti kerumunan, menuju lorong. Lorong di belakang gerbang batu sangat lebar, cukup untuk menampung ribuan orang secara paralel. Selain itu, di kedua sisi lorong berdiri sebuah patung batu, yang tampaknya mulai membusuk. Banyak patung yang retak. Orang-orang tidak peduli. Mereka semua masuk. Boom. Tiba-tiba, patung-patung batu di kedua sisi lorong benar-benar bergerak. Mereka menembak Lu Ming dan membunuh mereka. Beberapa patung batu memegang pedang batu, dan beberapa patung batu memegang senjata batu, yang sangat kuat. Beberapa teriakan berturut-turut, beberapa anak muda secara tidak sengaja, terkena patung batu, langsung terbunuh di sini. Ada banyak orang yang bereaksi cepat dan cepat melawan, tetapi mereka juga terluka. Fiuh, dengan raungan kekuatan, pedang batu tiba-tiba menebas bagian atas kepala Lu Ming. Kecepatannya luar biasa, raungan, Lu Ming bahkan tidak memikirkannya. 9 cakar naga itu keluar darinya dan melesat keluar. Ia bertabrakan dengan pedang batu dan mengeluarkan suara keras. Tubuh Lu Ming bergetar dan terpental mundur. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Mata Lu Ming berkilat serius. Baru saja, aku menyadari betapa dahsyatnya kekuatan patung-patung batu ini. Fiuh, setelah patung batu itu tertahan, ia mengayunkan pedang batu dan membunuh Lu Ming. Lu Ming langsung mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Sebuah artefak tingkat tinggi tingkat 9 muncul di tangannya, dan sebuah tembakan dilepaskan. Saat tombak itu bertabrakan dengan pedang batu dan meraung keras. Akhirnya, patung batu itu terlempar keluar oleh Lu Ming. Beberapa batu jatuh di atas pedang batu, dan retakannya semakin banyak. Entah sudah berapa tahun patung batu seperti ini retak, tapi kekuatannya masih sekuat ini. Entah seberapa mengerikankah patung batu ini di masa kejayaannya. Lu Ming terkejut. Patung-patung batu yang retak itu tampak runtuh, tetapi kekuatannya masih luar biasa. Jika masih utuh,
Aku khawatir Raja Dewa akan datang, dan hanya ada satu cara untuk mati. Mungkin, lebih dari itu. Bunuh. Luming dengan cepat memikirkan beberapa hal, sosoknya terus membunuh, tombaknya terus-menerus menebas patung itu. Dengan berkah kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran, Luming menghancurkan patung itu sepenuhnya. Setelah 7 atau 8 tabrakan berturut-turut, patung itu jatuh ke tanah dengan raungan, hancur total, dan berubah menjadi tumpukan batu sisa. Pada saat ini, Tianjiao lainnya juga melancarkan serangan balik, dan ada patung-patung yang terhantam batu sisa. Setelah mengalahkan patung batu, Luming terus bergerak maju. Tak lama kemudian, Luming diserang oleh patung batu lain, tetapi dengan mudah dihancurkan oleh Luming. Dengan cara ini, ia terus maju, terus bertarung. Ada banyak patung batu di kedua sisi lorong ini. Tidak sulit untuk menebak bahwa di masa lalu, 300 orang kuat di ruang batu itu adalah penjaga tingkat pertama. Dan patung-patung batu ini adalah penjaga tingkat kedua. Namun, sebagai akibat dari tahun-tahun yang panjang, para penjaga yang kuat itu telah jatuh dan berubah menjadi abu terbang. Dan patung-patung batu ini, yang juga hampir membusuk, tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Jika tidak, dengan pencapaian mereka, mereka akan dikirim ke kematian. Meski begitu, masih ada orang yang jatuh. Tentu saja, kekuatan orang-orang yang jatuh tidak terlalu kuat. Umumnya, keberadaan Raja Dewa setengah langkah telah tercapai. Hati-hati, itu masih cukup untuk diatasi. Ini adalah lorong yang panjang, ratusan mil jauhnya, dan itu bukan di ujungnya. Namun, setelah tiba di sini, tidak ada patung batu di kedua sisi lorong. Banyak orang menghela napas lega dan melanjutkan. Namun, di kedua sisi lorong, tiba-tiba ada rune yang dipenuhi. Kilatan cahaya ilahi, seorang pemuda Tianjiao menjerit dan terbunuh di sini oleh cahaya ilahi. Yang lain terkejut dan berhenti untuk menonton. Di depan lorong, meskipun tidak ada patung batu, terdapat sebuah formasi. Jelas, lorong di depan kami telah diukir dengan formasi, yang mungkin lebih mengerikan daripada patung-patung batu itu. Bagaimana mungkin, sudah berapa tahun sejak awal era Tiangong, formasi itu belum rusak, dan masih bisa berfungsi. Terdengar suara penuh keheranan, banyak orang berwajah serius. Dari sini, kita dapat melihat betapa mengerikannya orang-orang yang mengatur pertempuran pada saat itu, dan kekuatan mereka sungguh tak terduga. Itu jelas merupakan eksistensi yang berada di atas raja, bahkan lebih kuat. Hanya keberadaan teror ekstrim semacam itu yang dapat diukir dengan rune, dan itu masih berfungsi setelah waktu yang lama. Tak seorang pun bisa lolos dari sanksi waktu. Sekuat apapun ia akan runtuh. Begitu pula dengan rune. Rune dicirikan oleh energi. Setelah sekian lama, aku tak yakin susunan itu masih bisa mempertahankan kekuatannya. Diperkirakan hanya ada sedikit energi sisa yang tersisa. Seseorang berkata, banyak orang mengangguk dan setuju. Namun untuk sementara, tak seorang pun maju. Meski begitu, jika energi sisa susunan di depan cukup untuk membunuh mereka, apakah mereka masih akan mati? Aku akan tahu setelah menguji artefaknya. Seseorang mengeluarkan pedang senjata sihir, menyeka pedang tempur udara, dan terbang ke depan. Fiuh, saat artefak pedang pertempuran terbang, sepertinya ia merasakannya. Ada rune di kedua sisi lorong. Kemudian, cahaya suci menyambar dan membombardir pedang artefak. Kapan, pedang artefak bergetar sedikit, meninggalkan bekas dangkal di atasnya. Fiuh, fiuh. Kemudian, rune lorong terus menyala, dan beberapa cahaya lagi menyambar ke arah artefak dan pedang. Namun, pedang itu tidak terguncang oleh perang dangkal itu. Bisa menghalangi. Banyak orang berbinar-binar. Kekuatan formasi ini tidak sekuat itu. Tadi, artefak itu adalah artefak tingkat atas tingkat ke-9. Jika artefak itu bisa menghalanginya, maka mereka bisa lolos. Semua orang yang hadir adalah Tianjiao tingkat atas. Siapa yang tidak punya beberapa artefak tingkat atas? Silakan wawancara. Kemudian, beberapa orang lagi mengendalikan artefak dan terbang maju, lurus ke depan. Di depan saya, selalu ada formasi, tetapi mereka terhalang oleh artefak dan tidak bisa menembus artefak. Haha, tentu saja, setelah bertahun-tahun, kekuatan formasi ini tidak seberapa, kita bisa melewatinya. Petik 2. Pergi. Ketika seorang pemuda tersenyum, sepotong baju zirah muncul dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Zirah ini adalah artefak pertahanan kelas atas dengan 9 tingkat. Setelah mengenakan zirah itu, pemuda itu melangkah maju. Begitu memasuki area arai, rune itu berkilat, dan cahaya suci membunuhnya, tetapi cahaya suci itu membombardir zirah itu dan dihalangi olehnya. Pria itu terus berkata, ayo pergi juga. Pergi. Lebih banyak orang bergerak maju dan mengeluarkan berbagai macam artefak pertahanan. Beberapa mengeluarkan perisai, beberapa mengenakan baju zirah, dan bergegas menuju lorong. Kapan? Di dinding lorong dan di tanah, terdapat rune yang terus bersinar, yang berubah menjadi cahaya ilahi untuk menyerang mereka. Rune-rune itu membombardir berbagai macam artefak pertahanan, dan mengirimkan getaran dahsyat, seperti besi. Namun, kekuatan cahaya ini terbatas, mereka terus bergerak maju, banyak orang menghilang di depan mereka. Luming juga mengeluarkan 2 artefak pertahanan dan bergegas maju. Sepanjang jalan,
Tidak ada krisis besar. Area ini, energi yang tersisa terbatas, di beberapa area, bahkan tanpa rune yang dihasilkan, mereka berhasil melewati saluran ini. Ketika mereka melewati terowongan, mereka sampai di ujung terowongan. Di ujung lorong, ada ruangan besar lainnya. Di ruangan ini, terdapat beberapa rak, beberapa botol giok, dan beberapa senjata. Begitu mata mereka berbinar, mereka bergegas. Seseorang dengan cepat meraihnya dan mengambil sebuah senjata. Namun, ketika mereka mengambil senjata itu, sebuah kejutan kecil, senjata itu, langsung berkeping-keping, jatuh ke tanah. Tidak berguna, ini besi tua, bisik pria itu. Orang lain juga serupa, mengambil senjata di rak, menemukan bahwa senjata-senjata itu, semuanya menjadi besi tua, kehilangan spiritualitas. Beberapa orang mengambil botol-botol giok dan menemukan ada pil ajaib di dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, pil-pil ajaib ini kehilangan khasiatnya dan menjadi pil yang tidak berguna. Oh, banyak orang menghela napas. Saya bekerja keras untuk datang ke sini dan menemukan harta karun. Sayangnya, semuanya adalah produk limbah. Tidak ada yang tersisa di kastil ini. Semuanya sampah. Banyak orang berpikir begitu. Seharusnya tidak. Ada beberapa harta karun yang tak tertandingi. Bahkan dalam tahun-tahun terakhir yang panjang, kekuatannya masih dapat dipertahankan. Ada juga beberapa harta karun. Jika ada barisan besar yang harus dijaga, pengurasan spiritual akan jauh lebih lambat, dan kekuatannya juga dapat dipertahankan. Diperkirakan harta karun ini tidak berlevel tinggi, dan mereka tidak memiliki barisan besar konservatif, begitulah jadinya. Beberapa orang berbicara, lalu mereka melihat sekeliling. Ternyata ada gerbang di semua arah ruangan. Gerbang itu terbuka, dan aku tidak tahu harus kemana. Sua, seseorang bergerak dan bergegas ke gerbang. Kemudian yang lain berangkat dan bergegas ke gerbang lainnya. Mereka telah melewati banyak rintangan. Sudah waktunya bagi mereka untuk memanen. Mungkin, ada harta karun yang menjaga roh tetap utuh. Secara khusus, batu jiwa kehidupan yang dilindungi kunci lebih menarik. Lu Ming juga bergegas ke gerbang. Di balik gerbang, ada koridor, di mana banyak kamar ditemukan. Tidak sedikit orang yang pergi ke arah ini. Orang-orang menjelajah di berbagai ruangan. Sayangnya, tidak ada panen. Boom, tiba-tiba, raungan sengit datang dari depan. Jelas, seseorang sedang bertarung. Mata Lu Ming berbinar, bergegas ke depan, melalui koridor, datang ke halaman. Begitu Lu Ming tiba, dia melihat beberapa orang muda bertarung dengan sengit. Dan di halaman lain ini, ada beberapa kotak besar. Kotak-kotak besar ini memiliki rune di atasnya. Jelas, kotak besar ini telah disiapkan untuk menjaga harta karun di dalamnya. Harta karun di dalam kotak itu mungkin masih menyimpan rohnya. Ini adalah masa-masa awal era Tiangong. Entah seberapa kuatnya, kurasa harta apapun sangat berharga. Mata orang-orang ini merah, pertarungan sengit terjadi. Aku yang menemukan ini duluan. Keluar dari sini, teriak seorang pemuda. Ini bagian dari para pencari, tahukah kau? Pemuda lain menanggapi dengan sinis. Mati saja untukku. Pemuda itu meneguk minumannya. Namun, dengan semakin banyaknya orang, rumah sakit lain pun terlibat perkelahian. Mata Lu Ming berbinar, dan ia tidak punya waktu untuk memulai. Bukankah lebih baik duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung? Banyak anak muda lain yang sependapat dengannya. Di ujung tanduk, ada anak muda lain yang berdiri. Fiuh, tiba-tiba, Lu Ming merasakan kesempatan membunuh yang dingin dan bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan kesempatan mengerikan untuk membunuhnya. Di saat yang sama, sebuah momentum mengerikan menembus otak Lu Ming, yang sangat tajam. Lu Mingling begitu tajam sehingga ia langsung merasakannya. Jurus Kunpeng Jiutian sedang aktif. Dengan sekejap, Lu Ming menghindari serangan itu. Kemudian Lu Ming menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda berbaju zirah dan memegang tombak panjang. Lu Ming baru saja memantapkan langkahnya. Pemuda ini, bukan Chu Baxing, hanya berpakaian seperti Chu Baxing. Siapa kau? Tanya Lu Ming dingin. Tuan Chu Baxing tidak membunuhmu. Aku yang akan membunuhmu, bukan dia. Pemuda itu berbicara dengan acuh tak acuh dan nada sombong, seolah Lu Ming ditakdirkan untuk mati. Sepertinya kau anak buah Chu Baxing. Lu Ming tersenyum tipis, tetapi di balik senyumnya, ada niat membunuh yang mengerikan. Karena pria ini ingin membunuhnya, ia sudah mati di matanya. Ya, untuk menghadapi sampah sepertimu, kau tak perlu melakukannya sendiri. Karena kau telah menyinggung Tuan Chu Baxing, kau seharusnya memiliki kesadaran untuk dibunuh. Matilah. Pemuda itu berbicara dengan acuh tak acuh, armornya bersinar, dan napasnya seberat gunung. Fiuh. Begitu pemuda itu melangkah keluar, tombak itu melesat ke tanah dengan kecepatan luar biasa. Sebelum tombak itu tiba, aura tajam yang mengerikan telah menyerbu ke arah Lu Ming. Bangun, 99%. Begitu lawannya bergerak, Lu Ming merasa bahwa kekuatan suci lawannya telah terbangun sebesar 99%. Tak heran ia begitu percaya diri. Sosok seperti ini, kecuali bertemu Jin Yuan, Chu Baxing seperti Tian Jiao, tak terkalahkan. Belum lagi Lu Ming hanyalah dewa dari 5 eksistensi. Meskipun, Lu Ming dan Chu Baxing pernah bertarung 2 jurus sebelumnya,
menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi saat itu, Chu Baxing tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dan Lu Ming tidak berubah menjadi dewa kuno. Sayangnya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Lu Ming, dan ia melakukan kesalahan. Raungan. Dengan raungan dewa kuno, Lu Ming langsung berubah menjadi dewa kuno. Napas teror itu bagaikan letusan gunung berapi. Begitu tombak Lu Ming bergetar, ia mengayunkannya dan mengenai tombak lawan. Tombak lawan bergetar hebat, lalu ia melepaskan tangannya dan terlempar. Kekuatan mengerikan itu langsung mematahkan lengan pemuda keluarga Chu itu. Dewa kuno, baju besi hijau, dewa kuno, terkutuk. Pemuda keluarga Chu itu meraung dengan panik di matanya. Ia tahu bahwa ia telah bertemu dengan seorang cabul. Ia sama sekali tidak ragu, dia ingin pergi dari sini dan memberitahu Chu Baxing berita itu. Namun, Lu Ming tidak membiarkannya mundur. Menghancurkan udara, Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin dan melancarkan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Sebuah tembakan tombak yang brilian melesat dan langsung mengenai para pemuda keluarga Chu. Puff! Tombak-tombak itu menembus alis para pemuda keluarga Chu dan membunuh mereka. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan pemuda Chu itu pun disingkirkan. Mata Lu Ming menatap 2 kotak di halaman lain. Sentuh! Lu Ming melangkah keluar, ratusan meter tingginya, ke halaman lain, hembusan udara menyebar. Para pemuda yang sedang bertarung, merasakan teror Lu Ming, terkejut satu demi satu. Setelah menghentikan pertempuran, mereka menatap Lu Ming dengan serius. Aku akan mengambil 2 kotak ini, kalian, keluar dari sini. Lu Ming membuka mulutnya dan tampak mendominasi. Kata-kata ini membuat para pemuda itu tampak buruk rupa. Meskipun kekuatanmu bagus, tetapi hanya denganmu sendirian, seperti memonopoli harta karun, apa kau pikir kau Chu Baxing dan yang lainnya? Seorang pemuda dengan pisau perak berkata dengan dingin. Pria ini berasal dari kediaman Jiu Dao Tianwang. Tentu saja, ia tidak senang dengan Lu Ming. Bagus, mau memonopoli, mau kita juga main bareng, haha. Kalau begitu kita bergandengan tangan, biarkan dia main bareng. Kata pemuda lain dengan dingin. Tadi, meskipun Lu Ming membunuh anak-anak muda dari keluarga Chu, ada begitu banyak orang di sini sehingga mereka tidak takut pada Lu Ming. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming hanyalah Dewa 5, dan kekuatan tempurnya benar-benar sekuat Chu Baxing. Bersulang adalah hukuman jika kau tidak makan atau minum. Kata Lu Ming dingin, terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan pihak lain. Ia mengayunkan tombaknya dan menekan anak-anak muda itu. Tombak-tombak itu sangat besar dan memenuhi halaman-halaman lain, yang membuatnya tak terhindarkan. Ayo kita bekerja sama untuk menyelesaikan anak itu, lalu kita akan memperebutkan harta karun itu. Bagus, bergandengan tangan. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, para pemuda dari rumah sakit lain bergandengan tangan dan melancarkan serangan dahsyat terhadap Lu Ming. Total ada 9 pemuda, masing-masing dari mereka adalah master tingkat atas. Tingkat kebangkitan kekuatan suci telah mencapai 80% dan lebih dari 90%. Serangan ke-9 pria itu, yang menggelegar di tombak raksasa Lu Ming, meletus dalam gemuruh yang menggelegar, meluap dengan kekuatan, seperti embusan kekuatan 18. Saat berikutnya, ke-9 Tianjiao muda itu terkejut dan memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka hancur berkeping-keping seperti peluru, entah di tanah atau di dinding di sekitar mereka. Satu persatu, seluruh tubuh berkedut dan mengeluarkan darah. Untungnya, dinding dan lantai di sini sangat keras dan belum hancur. Namun, mata semua orang di tempat kejadian terkejut. Termasuk 9 Jue Tian Wang Fu Tianjiao, di mata mereka, semua mengungkapkan kedalaman yang tak terbayangkan. Kekuatan Lu Ming, benar-benar mencapai langkah ini, sungguh luar biasa. 9 pemuda itu, meludahkan darah di mulut mereka, menatap Lu Ming dengan ngeri. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa seorang pria dengan 5 tingkat dewa dan dewa begitu kuat sehingga mereka bersembilan tidak menjadi musuh dari satu gerakan Lu Ming. Sekarang, pergi. Lu Ming minum dingin. Pergi. Anak-anak muda itu, di mana berani tinggal, marah dari sini, sekejap mata, pergi. Lu Ming hendak berubah menjadi bentuk normal dan menyelidiki kedua kotak itu. Pada saat ini, tawa dingin dan tenang terdengar, hei, aku tidak menyangka bahwa seorang pria dengan 5 tingkat surga dan dewa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Menarik, sungguh menarik. Tepat saat suara itu terdengar, sebuah bayangan melintas di halaman lain, dan sesosok hantu muncul. Orang-orang dari Istana Surga 9 Neraka. Mata Lu Ming menyipit dan ia berseru. Pria ini bukan Yuhan, melainkan salah satu Tianjiao dari 3 Jiu Tian Wang Fu yang datang bersama Yuhan. Pria itu menatap Lu Ming dengan dingin, menjulurkan lidah merahnya, dan menjilat bibirnya. Ia berkata sambil mencibir, aku benar-benar ingin merasakan cita rasa jiwamu. Aku bisa menciumnya. Jiwamu pasti sangat lesat. Petik 2. Benarkah? Aku takut kau akan mati. Lu Ming tersenyum tipis. Petik 2. Hei, tubuh dewa kunomu, meskipun berevolusi menjadi dewa kuno bersirah hijau, bagiku, itu tak berguna. Jiwamu adalah koneksiku yang tenang. Begitu tawa itu mereda, tubuh Yulian, bagaikan bayangan, menghampiri Lu Ming. Kecepatannya luar biasa, bagaikan hantu. Dalam sekejap, kau menghampiri Lu Ming.
Seberkas cahaya pun melesat, mendekati Luming, kecepatannya sungguh menakjubkan. Keluar dari sini, Luming meraung, dan tombaknya melesat dan meledak seperti banjir gunung. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit melesat menuju celah terpencil dan horizontal. Namun, tubuh Yulian, bagaikan hantu, berkelap-kelip dan berputar terus-menerus. Tanpa diduga, di saat tak ada kesempatan, ia menghindari serangan Luming dan terus menghabisi Luming. Menghancurkan udara, menghancurkan udara. Tombak Luming bergetar hebat, lalu tiba-tiba tertancap. Dalam sekejap, ia menembakkan selusin senjata. Lebih dari selusin senjata, seperti meteor, membunuh Siang Yulian, menghalangi seluruh ruang di sekitarnya. Menghadapi serangan ini, Yulian hanya bisa melancarkan serangan keras. 9 cakar hantu. Yulian berteriak dingin, mengeluarkan cakarnya, dan cakar hantu itu melesat keluar. Mencengkeram tombak itu bergetar lalu roboh. Yulian muncul di depan Luming dengan satu cakar. Kecepatannya begitu cepat sehingga Luming hampir tidak bereaksi. Untungnya, Luming telah menggunakan 9 armor emas merah, menutupi seluruh tubuhnya. Sentuh. Cakar hantu Yulian mencengkeram 9 armor emas merah, yang membuatnya bergetar terus-menerus. Hentikan, Luming meraung dan mengerahkan 9 baju zirah emas merahnya secara maksimal. Kekuatan sihir di tubuhnya menyerbu ke arah 9 baju zirah emas merah. Cakar hantu Yulian tersangkut di 9 baju zirah emas merah yang berat. Tiba-tiba, sebuah jari menembusnya. Namun, itu tidak mudah dan mendapat perlawanan yang hebat. Ada apa dengan kekuatanmu? Wajah Yulian berubah drastis. Setelah induksi tipis, dia berteriak, kekuatan ilahimu. Begitu banyak jenis kekuatan magis, bagaimana kau bisa mengendalikan begitu banyak jenis keajaiban? Yulian berteriak tak percaya. 9 cakar hantunya terus-menerus bertabrakan dengan 9 baju zirah emas merah Luming. Dia benar-benar merasa bahwa Luming benar-benar mengendalikan berbagai dewa, sungguh luar biasa. Semua jenis kekuatan tidak bisa menghentikanku. Yulian berteriak, dan terdengar suara tangisan dan lolongan. Cakar hantunya memancarkan cahaya hitam, dan tiba-tiba menembus 9 baju zirah emas merah Luming dan menangkapnya. Cicit, suara keras itu terdengar, dan 9 cakar hantu itu menggores hijaunya. Sisik-sisik itu mengeluarkan suara keras. Sisik-sisik itu terkoyak dan bercak darah muncul. Ini bukan yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah adanya kekuatan aneh pada 9 cakar hantu, yang langsung menembus tubuh Luming dan menyerbu jiwanya, yang membuat jiwanya bergetar. Ketika jiwanya bergetar, pengendalian kekuatan dewa akan melemah, membuat napas Luming bergetar dan sedikit melemah. Yulian memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut sepotong daging dan darah dari Luming. Raungan, tenggorokan Luming meraung, tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa ratus meter, membuka jarak dengan Yulian. Hahaha, aku tidak menyangka kau benar-benar mengendalikan berbagai macam keajaiban dan kekuatan. Pantas saja kau memiliki kekuatan sekuat ini, nak. Katakan padaku metode kultivasimu. Yulian tertawa dan menatap Luming dengan rakus. Ia merasa bahwa Luming pasti telah mengembangkan semacam dharma tertinggi untuk menguasai berbagai macam produk dan kekuatan ilahi. Jika ia bisa mendapatkan metode seperti itu, ia pasti bisa terbang ke langit dan menjadi bintang paling cemerlang di langit. Hatinya sangat panas. Jika kau menginginkan metodeku, baiklah, lihat apakah kau memiliki kemampuan ini. Di mata Lumingji, ada kilatan dingin. Jika Yulian tahu rahasianya, kau harus mati. Masalah ini tidak boleh tersebar. Nak, jangan pikir aku tidak bisa membunuhmu. Matilah untukku. Yulian berteriak, melesat, dan bergegas mendarat. Napasnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, Yulian telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Raungan, raungan, suara mantra naga terus bergema. Luming menggunakan mantra naga dan menghunus tombak panjang untuk melawan Yulian. Namun, teknik tubuh Yulian sangat aneh, dan tubuhnya tampak seperti bukan darah dan daging. Serangan Luming padanya tampaknya tidak terlalu melukainya. Dan serangan Yulian, serangan terhadap Luming, setiap saat dapat membuat jiwa Luming bergetar. Saat jiwanya bergetar, kekuatan Luming tidak dapat sepenuhnya dikeluarkan. Setelah puluhan jurus dalam pertempuran, ada beberapa luka lagi di tubuh Luming, dan darah mengalir deras. Lao Liang, tidak bisakah kau menyerap energi anehnya? Luming mengeluarkan suara mantra. Sisi lain terutama adalah kekuatan yang memengaruhi jiwa. Terlalu aneh untuk diwaspadai. Kekuatan Luming tidak dapat sepenuhnya dikeluarkan. Tanpa pengaruh energi ini, Luming tidak takut pada lawan dan bahkan mampu mengalahkannya. Setelah beberapa dekade Perang Dunia II, Luming menyadari bahwa lawannya tidak kebal terhadap serangannya, tetapi teknik tubuhnya aneh dan ia mampu menyerap sebagian kekuatannya. Serangan Luming terhadap lawan masih dapat melukai lawan. Terutama, setelah membangkitkan kekuatan faktor kekuatan ilahi aslinya, kerusakan yang ditimbulkan pada lawan menjadi lebih besar. Namun, Luming tidak memiliki cara untuk mengatasi serangan jiwa musuh, sehingga ia hanya dapat menggunakan Jue kata vektor untuk meminta bantuan. Tidak, tanpa diduga, kode kata ukuran langsung menjawab. Tidak, awalnya, kau bisa menyerap gas beracun yang memengaruhi jiwaku. Kenapa tidak? Luming berkata, gas beracun semacam itu hanyalah semacam energi bawah sadar. Aku bisa menyerapnya secara alami.
Tapi serangan orang ini mengandung kehendak pribadinya dan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Tentu saja, aku tidak bisa menyerapnya. Kalau aku bisa menyerapnya, tidak bisakah aku langsung menyerap kekuatan orang lain? Tanya Lu Ming. Lu Ming terdiam. Memang, yang digunakan darah penyihir di awal hanyalah sejenis gas beracun, dan kekuatan Yulian adalah semacam kekuatan ilahi yang aneh, yang mengandung semangat dan kehendak Yulian. Seperti yang dikatakan formula pengukur kata, jika ini pun bisa diserap, lalu ketika Lu Ming bertemu musuh, selama formula itu dilepaskan, bukankah itu akan bisa langsung melahap kekuatan ilahi pihak lain? Jelas, mustahil untuk mengukur formula karakter. Boom, pada saat ini, Yulian menyerang Lu Ming lagi, yang membuat jiwanya gemetar dan hampir membuatnya kehilangan kendali atas kekuatan ilahinya. Oh, Yulian meraih Lu Ming lagi dan mengambil sepotong besar daging dan darah. Tubuh Lu Ming mundur. Hei, matilah untukku. Aku sangat beruntung bisa mendapatkan metode tertinggi. Yulian mencibir, seolah membunuh Lu Ming adalah hal yang biasa. Apa yang harus kulakukan? Lu Ming terus memikirkan tindakan balasan. Nak, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kau bisa lihat sendiri apakah kau punya harta yang bisa menahan serangan jiwa. Sungguh tidak bertanggung jawab. Harta apa yang bisa menahan serangan jiwa? Lu Ming berpikir cepat. Lu Ming dengan cepat memikirkan ratusan ide, memikirkannya, tidak ada harta karun yang dapat menahan serangan jiwa. Namun jawabannya adalah tidak. Lu Ming memiliki banyak harta karun, tetapi kebanyakan adalah berbagai jenis artefak. Artefak biasa tidak dapat menahan serangan jiwa. Ngomong-ngomong, gulungan lukisan dan peti mati tembaga Jingyu adalah harta karun paling misterius di tubuhku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan serangan jiwa. Akhirnya, Lu Ming teringat gulungan lukisan dan peti mati tembaga Jingyu. Peti mati tembaga itu, tentu saja, sangat misterius. Lu Ming jarang menyentuhnya. Awalnya, Lu Ming mengira ada gulungan biasa dengan kata perang di atasnya. Kemudian, Lu Ming mengetahui tentang Jingyu darinya, dan kata perang menghilang. Setelah itu, iblis tulang muncul di gulungan lukisan Jingyu. Lu Ming juga tahu bahwa ada ruang di gulungan lukisan Jingyu. Peti mati tembaga itu tersembunyi di dalam gulungan lukisan. Pemahaman Lu Ming tentang lukisan Jingyu terbatas. Sekarang, hanya itu yang bisa kau lakukan. Dengan cara ini, Lu Ming akan benar-benar mati di tangan Yulian. Dengan satu gerakan pikiran, Lu Ming mengendalikan gulungan lukisan Jingyu, terbang ke arah jiwa Lu Ming, lalu menyelimuti jiwanya seperti selembar kain. Boom! Pada saat ini, Lu Ming dan Yulian melancarkan gerakan lain. Di tangan Yulian, sebuah energi aneh menembus tubuh Lu Ming dan berhembus menuju jiwanya. Namun, pada saat ini, lukisan Jingyu mengeluarkan lapisan halo. Energi aneh itu menyerang halo tersebut dan langsung menghilang. Jiwa Lu Ming tidak ada hubungannya dengan itu. Terhalang, benar-benar terhalang. Lu Ming sangat gembira. Ia tidak menyangka lukisan Jingyu benar-benar mampu menahan serangan jiwa lawan. Tadi, ia hanya mencoba memperlakukan kuda mati itu seperti seorang dokter kuda yang masih hidup. Yang mengejutkannya, ternyata sangat efektif. Bunuh. Sebagai tanggapan, Lu Ming meraung, dan kekuatan sihirnya meletus seperti gunung berapi dan berubah menjadi tombak mengerikan, yang menghantam Yulian. Yulian mengira ia telah mengguncang jiwa Lu Ming, dan hendak terus menyerang dan memperparah luka Lu Ming. Tanpa diduga, Lu Ming masih hidup dan lincah, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali, dan melancarkan serangan yang mengerikan. Gawat, wajah Yulian berubah drastis. Di saat kritis, ia ingin mundur, tetapi ia masih selangkah terlambat. Senapan angin membombardir tubuh Yulian dengan akurat. Yulian berteriak, tubuhnya terlempar keluar, tubuhnya bergetar hebat, sudut mulutnya berdarah, dan napasnya sedikit melemah. Ternyata kau juga akan terluka. Kupikir kau kebal terhadap seranganku. Lu Ming tertawa. Nak, kau ingin mati? Aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan, bunuh. Teriak Yulian, berubah menjadi sosok, dan membunuh Lu Ming lagi. Sentuh, sentuh. Lu Ming melangkah maju, mengacungkan tombak panjangnya, dan Yulian membombardirnya. Ketika mereka berdua beradu, ada energi aneh yang mengalir deras ke arah jiwa Lu Ming, tetapi terhalang oleh lukisan Jingyu. Jiwa Lu Ming sama sekali tidak terpengaruh. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Bintang meledak. Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk meledakkan bintang itu. Sebuah tombak besar meledak, lalu meledak, membentuk kekuatan penghancur, menerjang Yulian. Boom! Yulian langsung tenggelam oleh kekuatan penghancur, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Ia telah mundur 1 kilometer sebelum berhenti. Tubuhnya tampak semakin mengecil, dan ada semburan asap yang menyebar dan menghilang di udara. Itulah kekuatan jiwa Yulian. Keterampilan kultivasi Yulian memang aneh. Tubuh rohnya tidak kuat, tetapi kekuatan jiwanya sangat kuat. Baru saja gerakan itu, Yulian terluka parah, dan Lu Ming kehilangan banyak kekuatan jiwa, dan kekuatannya tiba-tiba menurun. Kenapa? Kenapa kau tidak takut dengan serangan jiwaku? Yu bahkan meraung, agak tak terbayangkan. Setiap kali ia menyerang jiwa, jiwa akan bergetar dan kekuatannya akan melemah. Namun, kekuatan Lu Minggang sama sekali tidak melemah. Ini hanya teknik kecil. Apa kau ingin menyakitiku? Lu Ming berkata dengan ringan, mengatakan kalimat ini, dengan sangat terpaksa.
Luming, aku akan melepaskanmu hari ini. Cepat atau lambat, kau akan mati di tanganku. Yu bahkan berkata dengan suara dingin, wajahnya sangat ganas, sangat tidak rela. Namun, ia berencana untuk mundur. Mencoba membunuh Luming di lain hari. Sayangnya, Luming tidak melepaskan rencananya. Mau pergi? Apa aku membiarkanmu pergi? Luming mencibir, melangkah maju, melangkah lurus melintasi jarak 1 kilometer, 9 naga cakar 9 bergerombol keluar, dari segala arah, menuju Yulian untuk membunuh. Sua, tubuh Yulian berkelap-kelip aneh, menghindari serangan naga Dharma. Wah, aku mau pergi, tak ada yang bisa menghentikanku. Suara Yulian terdengar meremehkan. Benarkah? Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, dari segala arah, rantai es beterbangan, membentuk Tian Luo, menyelimuti dunia. Inilah rantai es Luming. Saat dia berbicara tadi, Luming sudah menggunakan rantai es itu. Alih-alih menyerang, dia hanya ingin menjebak musuh. Begitu rantai es itu muncul, hawa dingin yang mengerikan di atasnya meledak sepenuhnya. Di darat, bahkan di luar angkasa, terdapat kristal es yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia telah berubah menjadi dunia kristal es. Tubuh Yulian juga dipenuhi lapisan kristal es. Sialan, wajah Yulian berubah drastis, dan sosoknya berkelebat. Ia ingin pergi. Namun, rantai es terus-menerus mengelilinginya, hawa dingin menyebar, dan semakin banyak kristal es di angkasa yang menghalangi sosok Yulian. Dan niat dingin Yulian terus-menerus menyerbu, untuk membekukannya. Baru saja, Yulian terluka oleh jurus, bintang meledak, Luming, dan kekuatannya sangat berkurang. Saat ini, Yulian tak mampu menahan dinginnya rantai es. Ia merasa darah di sekujur tubuhnya akan membeku, dan kecepatannya sangat berkurang. Bunuh, Luming tiba, dan tombak panjangnya melesat keluar. Dalam sekejap, ia menembakkan lebih dari 10 tombak. Selusin tombak ditumpuk dan semuanya mengenai Yulian. Yulian menjerit. Lebih dari 10 tombak Luming ditumpuk bersama. Sungguh mengerikan tubuh Yulian hancur. Anehnya, setelah tubuh Yulian meledak, ia berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, berteriak dan menjerit. Seperti jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang teraniaya. Berapa banyak jiwa yang biasanya ditelan orang ini? Tatapan Luming semakin dingin. Sebagian besar dari makhluk-makhluk ini adalah jiwa-jiwa yang ditelan oleh pihak lain. Saat ini, makhluk-makhluk ini, yang seperti roh musuh, sebenarnya berkumpul kembali dan berubah menjadi tubuh Yulian. Namun, saat ini, napas Yulian sangat lemah dan sangat lemah. Dibandingkan sebelumnya, ia 10 kali lebih lemah, dan tampaknya akan jatuh kapan saja. Di matanya, ada ketakutan yang tak tertandingi. Jika kau tidak ingin mati, kau tidak boleh mati. Luming berkata dengan acuh tak acuh.